Halo teman-teman Onionis, kembali lagi bersama saya Safa dalam obrolan One Night with Nutritionist. Malam ini saya kembali ditemani oleh Mbak Indar. Oke, sekarang kita akan menyapa dulu Mbak Indar. Halo Mbak Indar, apa kabar? Halo Mbak Safa, Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabar Mbak Safa? Alhamdulillah aku juga baik. Oke, Mbak Indar, sekarang kesibukannya apa nih? Eh, Kesibukannya aku magang karena aku lagi menjalani profesi dietitian. Itu aja sih. Pada malam ini kita akan membahas mengenai sarapan. Mungkin dari teman-teman sudah tahu nih pentingnya sarapan bagi kesehatan tubuh. Tapi di sini kita akan membahas lagi lebih detail mengenai sarapan, terutama tentang pro dan kontra sarapan ya Mbak Indar. Ya, betul. Masyarakat sudah banyak yang tahu nih Mbak Indar tentang pentingnya sarapan. Mungkin dari Mbak Indar sendiri nih bisa memberikan pandangan baru mengenai sarapan, terutama sarapan yang baik itu seperti apa dan bagaimana nih porsi sarapan kita agar kebutuhan gizi terpenuhi. Oke, oke, makasih Mbak Safa. Dari sarapan ini mungkin teman-teman kita udah pada paham ya, sudah pada eh, apa namanya, sudah mengetahui ilmu ini. Cuman memang beberapa masih ada pro dan kontra. Cuman dari pro sendiri itu, jadi tim pro itu untuk sarapan, karena kalau misalnya kita itu mengonsumsi sarapan ketika pagi hari itu bisa meningkatkan konsentrasi belajar atau membuat asupan gizi atau energi kita untuk memulai aktivitas itu semangat gitu. Konsentrasi kita mulai fokus kita itu ketika pagi hari itu kembali lagi gitu dari tidur lelapnya kita pada malam hari. Nah, itu dari beberapa penelitian juga mendukung bahwa sarapan itu baik untuk konsentrasi saat kita memulai kegiatan, kemudian atau saat belajar juga. Dan juga beberapa penelitian juga yang tim pro ini, pro sarapan juga bisa dari sarapan ini ternyata bisa memenuhi dari kebutuhan gizi seseorang karena pada saat kita sebelum sarapan itu kan pasti kita tidur ya, ya kan? Dari jam terakhir kita misalkan makan jam 9 Betul. malam, betul ya. Mungkin Mbak Sapa Ya, terakhir mungkin jam 9 malam itu selesai makan atau ngemil, itu kita untuk tidur, setelah itu metabolisme kita tuh akan istirahat ya kan. Dan istirahat itu cukup lama, dari jam 9 malam sampai menuju pagi kan, untuk memulai aktivitas. Nah itu dari sarapan itu, tubuh kita yang tadinya fresh dengan aktivitas lelap tidur kita, dan ingin memulai aktivitas kembali seperti biasa itu, nah dengan sarapan ini kita bisa membuat tubuh metabolisme kita kembali aktif lagi dan mengisi kekosongan di pada malam hari itu yang saat kita tidur itu gitu. Maka dari itu untuk yang pro dengan sarapan itu, sarapan memang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizinya seseorang gitu, apalagi terutama untuk anak, pertumbuhan anak remaja yang mereka tuh seharusnya membutuhkan gizi yang cukup untuk prestasi belajarnya, untuk konsentrasi belajarnya gitu sih bahasa apa. baik. Jadi sarapan itu selain untuk meningkatkan energi juga bisa meningkatkan konsentrasi ya, terutama pada siswa sekolah kayak gitu ya Mbak Indar. Betul Mbak. Benar. Lalu kalau untuk porsi yang baik nih untuk sarapan itu seperti apa ya Mbak Indar? Oke, ngomongin porsi, sebenarnya untuk dari gizi sendiri, kita ingat dengan isi piringku. Dan terdapat itu ada karbohidratnya, kemudian ada sayur, kemudian ada nabati dari tempe atau tahu atau produk nabati lainnya, ada produk hewani, protein hewani seperti ayam, ikan atau teman-teman yang suka dengan telur itu bisa banget. Kemudian jangan lupa mungkin teman-teman kita yang suka anak-anak remaja yang minum susu itu juga bisa menjadi penambah juga. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Tapi memang ada beberapa yang simpel seperti nasi uduk atau nasi kuning atau bubur itu sebenarnya boleh-boleh saja
Cuman kita variasikan tiap hari kita dianjurkan ya jangan nasi uduk aja atau boleh teman-teman yang simpel-simpel aja gitu. Yang penting pagi hari kita sangat dianjurkan untuk mulai kita dengan sarapan agar kita kalau disuruh atau mendapatkan tugas-tugas konsentrasinya untuk sangat baik untuk konsentrasi sarapan gitu sih Mbak. Oke, jadi untuk porsinya itu dianjurkan sesuai dengan gizi seimbang ya Mbak. Ada karbohidrat, kemudian sayur, protein. Tapi kan ya Mbak, seperti yang Mbak bicarakan tadi, orang-orang tuh biasanya pada umumnya sarapan yang simpel, salah satunya nasi uduk. Nah, kenapa tuh Mbak, kalau misalkan kita setiap pagi rutin makan nasi uduk, apakah akan ada dampak negatifnya? Karena tuh secara nasi uduk ini ada sumber karbohidratnya, kemudian biasanya di nasi uduk isinya tuh ada tahunya atau tempe, telur itu kan mengandung protein juga. Terus mungkin ada tambahan tempe goreng yang juga sumber protein dan ada juga bihun. Bagaimana tanggapan Mbak Indah? Oke, sebenarnya ini hal yang tidak hanya orang lain kita yang makan, tapi aku juga kadang suka makan. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja kita makan nasi uduk atau mau makan bubur. Nah, kembali lagi ke porsi sesuai kebutuhan kita. Misalnya, di dalam nasi uduk itu kan ada santan. Santan itu tinggi lemak. Kemudian kalori juga ada di nasinya juga. Tidak hanya kalori tapi dengan lemak. Nah, dengan kalau setiap hari kita mengonsumsi tinggi kalori, tinggi lemak, maksud contohnya ada seperti nasi uduk atau hal lainnya yang menggunakan santan berlebihan dan tidak dibarengi dengan olahraga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau makan nasi uduk, boleh-boleh saja, sah-sah aja gitu. Yang penting tinggal penambahan, misalkan mau tidak ada sayur nih, biasanya kan isinya bihun, tahu, tempe, tambah plus gorengan biasanya. Tinggal teman-teman misalkan mau tambah sayuran Ya. atau buah gitu, itu untuk menambah seratnya. Jadi teman-teman tidak hanya makan tinggi kalori, tinggi lemak, tapi teman-teman juga dapat seratnya dari teman-teman mau bawa sayur atau mau bawa buah itu bisa gitu sih Mbak, kurang lebihnya. Oke, baik. Mungkin ini juga sebuah tips ya untuk teman-teman yang Iya, memiliki hobi makan nasi uduk sebagai sarapan ya. Bisa diterapkan tuh tadi tips-tips dari Mbak Indar seperti nasi uduknya ditambah sayuran dan mungkin frekuensi makan nasi uduk dalam seminggunya diatur gitu ya Mbak. iya betul betul banget Mbak Sap. Ditambah sama olahraga karena tadi di Betul. dalam nasi itu mengandung santan yang berpotensi kalau misalkan kita makan tiap hari itu terjadi penumbukan lemak di dalam tubuh ya Mbak. Iya, betul sekali. Oke. Nah mungkin Mbak Indar, Iya. uh, ada nggak sih saran sarapan yang simple tapi yang rendah kalori juga dan pokoknya sesuai gizi seimbang gitu. Oke, sebenarnya tips ini biasanya aku lakukan ke diri aku sendiri ya. Jadi kalau aku biasanya untuk sarapan, aku membawa sarapan misalkan gitu ya. Teman-teman bisa Ya. bisa misalkan mah bawain nasi, bawain sayur atau tempe atau ayam gitu. Jadi sebenarnya pemenuhan gizi seimbang itu nggak perlu ribet gitu, nggak harus mewah. Yang penting eh, variasi. Tadi ada nasi, ada Ya. tempe atau tahu atau ayam atau ikan atau macam-macam seperti filet, ayam filet atau misalkan teman-teman mau telur tuh, tim telur itu udah satu telur butir telur tuh udah cukup untuk memenuhi sarapan lah istilahnya energi sarapan. Terus kalau misalkan yang anak kosan itu biasanya aku tuh menyiapkannya dari malam. Jadi masak nasi malam untuk paginya, kemudian kadang bikin sayurnya itu aku simpel aja sih rebusan, rebusan sayur bayam atau enggak buncis atau semacamnya, dan kemudian ada aku bikin tempe goreng biasanya atau tahu dan biasanya aku bikin telur atau ayam gitu. Itu sih kurang lebihnya Mbak Sapa. Oke, wah mendengar penjelasan Mbak Inder nih, ternyata sarapan itu sesimpel itu ya, bergizi seimbang gitu ya, seperti tadi, Iya, rebus-rebusan,
telur rebus, kemudian sayur-sayuran yang direbus, kayak gitu. Pengolahannya, kayak gitu. Iya. Baik Mbak Indah, dari Mbak Indah sendiri ada nggak sih hal-hal yang kontra ini terhadap sarapan? Oh, wah, pasti ada ya, Mbak. Kalau ada pro, ada pasti ada kontra. Jadi beberapa penelitian juga menunjukkan yang saya baca itu bisa diakibatkan beberapa faktor sih. Kalau dia tidak sarapan, bisa jadi dengan kesibukan orang tua misalnya, atau kesibukan dia yang dengan diawali misalkan paginya sibuk banget, itu biasanya dia melewatkan sarapan. Nah, dari melewatkan sarapan ini biasanya itu bisa diakibatkan juga karena banyak saudara atau anak, itu bisa jadi. Nah, itu beberapa penelitian juga akhirnya dengan kesibukan tersebut, dia memberikan orang tua memberikan uang jajan saja kepada anaknya, yang hasilnya si anak hanya membeli jajanan yang banyak. Dengan jajanan banyak ini kan tinggi kalori ya, tapi untuk kebutuhan Iya, sayuran, serat itu kurang. Jadi itu sih mungkin kontranya memang nggak banyak, cuman ada beberapa penelitian menunjukkan hal tersebut sebagai bisa kontra. oke Mbak Indah. Mungkin penjelasan pro dan kontra mengenai sarapan malam ini sangat jelas dan mungkin teman-teman bisa nih menerapkan tips-tips yang diberikan oleh Mbak Indar terkait sarapan. Oke Mbak Indar, mungkin segitu saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast malam ini. Semoga podcast yang kami sampaikan bermanfaat. See you.